jumpa lagi dengan Bapak Ibu. Ada Ibu Rahmawati, ada Ibu Lindiawati, Ibu Rani Francisca, Ibu Esther, Ibu Francisca, Ibu Ruli. Aduh, lama juga saya nggak melihat Pak Antoni, ya. Ibu Neti, Ibu Indah, Pak Arianto, ya, semua yang ada di streaming ini. Puji Tuhan ya, sampai hari ini kita masih diberi makan, kita masih tetap kuat, semangat. Saya percaya ini semua karena Tuhan. Mungkin yang lainnya yang belum menyalakan video boleh nyalakan. Saya suruh nyalakan bukan foto bersama ya, soalnya ibu-ibu kalau bilang foto langsung nyalakan kamera semua. Ibu-ibu di Bandung kalau bilang foto, oh haleluya. Langsung kayak semut datang gitu, lihat kamera semua, haleluya. Sambil tangan sekarang ini, oh haleluya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya minta Ibu Pendeta Eni Wijaksono akan membacakannya buat kita. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, mulai dinyalakan mute-nya. Nah, belum dinyalakan Bu ya. Saya nggak tahu Alkitabnya di laptop ini. Oke. Bisa di skip Bu. Ya, saya minta host kita Francisca Celia akan membacakan firman Tuhan Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau anak-anak muda lebih cepat nih. Silakan Francisca. Kejadian 26 ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai 1 sampai 6. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini kelaparan yang pertama. Masuk, ada tamu ya. Tolong di host di ini dulu dibisukan. Ustaz, ada tamu di tempat saya. Sebentar kita bisukan ya, oke. Silakan teruskan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dari zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelech, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu pula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu suami akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya padaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggal Ishak di Gerar. Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan ini sudah Anda dengar, bolak-balik mungkin saudara baca, tetapi kita melihat bagaimana dalam peristiwa ini benar-benar diuji oleh Tuhan. Yang kita lihat pertama, bagaimana Ishak terkena bencana kelaparan. Bahwa sesungguhnya kita lihat semua kadang-kadang harus alami bencana. Tidak tahu bencana itu sakit penyakit, bencana itu mungkin SPP anak sekolah belum bisa terbayar, atau mungkin dalam pekerjaan kita mengalami goncangan-goncangan yang tidak nyaman buat kita. Walaupun kita mengalami yang namanya goncangan, ujian, tantangan, tetapi tetap Tuhan sertai hidup kita. Buktinya apa? Di masa kesukaran, di masa kelaparan yang berkepanjangan, Ishak tetap aja masih bisa makan. Ishak tetap dalam penyertaan Tuhan. Dia bisa menikmati hidupnya, dan kita bisa melihat setiap hari hidupnya penuh dengan mujizat dari Tuhan.
Kalau kita pelajari ayat berikutnya, coba saya lihat ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada kata Mesir, janganlah pergi ke Mesir, ialah yang akan aku katakan kepadamu. Artinya begini, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Pelajaran penting yang kita akan lihat di sini adalah begini. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita teduh, diam, dan mundur. Coba kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub ini beda ya. Kalau Abraham pada waktu ada kelaparan, malah dia mengungsi ke Mesir dan Tuhan tidak melarang, ya. Sementara Ishak pada waktu terkena kelaparan, malah Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, engkau harus tetap ada di Gerar. Kemudian kita lihat peristiwa Yakub, waktu terkena kelaparan, Tuhan justru menyuruhnya untuk pergi ke Mesir. Saudara perhatikan bahwa ternyata sekalipun kondisi dan situasi kita mungkin sama, tetapi cara Tuhan atau kehendak Tuhan bisa berbeda-beda loh. Sama-sama kita mungkin alami yang namanya virus corona, tetapi kita melihat bahwa kehendak Tuhan bagi kita itu dan cara Tuhan mendidik kita bisa berbeda-beda. Ada yang Tuhan bilang, gak apa-apa kamu pergi ke Jakarta gitu ya, gak apa-apa kamu pergi ke Bandung, gak apa-apa pergi ke Bali, ke Semarang. Tetapi di lain sisi sama-sama hamba Tuhan, kok bisa ya aku dilarang sementara dia boleh ya? Aku dilarang pergi ke Bandung sementara kok Ibu Meva bisa tuh ke Bandung, kok Tuhan gak larang? Padahal kita sama-sama dapat peristiwa ya, kok dua-dua corona kok. Iya. Nah, satu hal yang saya pelajari di sini bahwa ternyata masing-masing kita ini diberikan sebuah peristiwa yang memang kita diizinkan untuk alami itu, tetapi kita akan mengalami kalau kita ini sama Tuhan. Jadi perhatikan, kalau Anda ingin melihat bahwa ini dalam rencana Tuhan atau tidak, yang tentunya kita itu harus meluaskan itu, mengatur hidup kita. Jadi jangan pernah saudara berkata begini ya, kayak tadi saya kasih contoh, Ibu Mevang loh waktu ada kejadian begini, dia malah disuruh Tuhan, dia tidak dilarang Tuhan untuk ke Bandung. Ya, kalau gitu ya, jangan sembarang niru orang. Kita itu beda. Kenapa kok Ibu Ruli, Ibu Lani Francisca, Tuhan bilang gak apa-apa ya, lakukan ini aja. Sementara saya ini dilarang sama Tuhan. Pastikan bahwa setiap kita ada ujian yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan sampai tiru-tiru. Wah, dia bisa kok aku gak bisa. Begitu juga di dalam pelayanan. Ada yang orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk banyak hal ya, seperti mungkin dan cara Tuhan menguji kita, cara Tuhan menguji kita beda. Jadi hidupku untuk sesuai dengan caranya kita. Sementara jadi ya biarlah dalam kita menjalani kehidupan ini sesuailah dengan apa maunya Tuhan. Jangan paksakan dirimu untuk jadi seperti orang lain. Ya tidak. Misalkan saya bukan jago nyanyi kita itu ada pada Ibu Neti, ada Pak Nando ya. Saya mau paksakan saya nyanyi, putus urat saya. Ya. Karena bukan karunia saya. Saya mungkin bisa khotbah, tetapi mungkin untuk jadi WL juga saya terlalu maksa diri. Haleluya. Saya kasih contoh ya. Saya sudah ngomong sama pengurus di gereja saya.
Saya tuh kalau bilang mau ngajar anak sekolah minggu, angkat tangan sembah Yesus, ya. Saya nggak bisa loh ngajar sekolah minggu, karena kenapa? Saya kalau ngajar sekolah minggu kayak saya mengajar orang dewasa, saudara. Jadi kadang-kala ya anak sekolah minggu nggak ngerti apa cara saya ngajar gitu, karena bukan porsi saya. Nah, saya kalau mungkin ngajar kebenaran iya, tetapi kalau lucu-lucuan gitu ya, mau bangkitkan suasana kepada anak sekolah minggu, lah nggak bisa, saudara. Tetapi saya belajar bahwa jangan semua kita mau kerjakan padahal nggak pada bidang kita. Semua pelayanan kita rasanya mau rebut semua gitu, maunya saya bisa ini. Semua ada batasannya. Nanti yang lain nggak dapat ini dong, nggak dapat job gitu. Ya, jadi pastikan bahwa kalau Tuhan memberikan saudara karunia, atribut, ya berkembanglah dengan atribut saudara. Ya, biarlah saudara maju dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan saudara maksa diri. Bukan karunia gembala dipaksakan gitu loh, saudara. Bukan karunia penyanyi, saudara, dipaksakan. Makanya kalau saya nyanyi di hadapan Ibu Neti, mungkin saya juga malu, saudara ya. Ibu Neti biasa aja, saya sudah putus urat. Haleluya. Dan saya menyadari bahwa orang lain jauh lebih hebat dari saya soal nyanyi. Ya. Tetapi belum tentu Ibu Neti bisa mengimbangi cara kerja saya. Artinya gini, saya kutu loncat ya, hari ini ada di satu tempat ini, dalam hari yang sama saya sudah di sana. Mungkin Ibu Neti nggak bisa kejar itu, saudara. Tapi kalau soal nyanyi, saya juga angkat topi gitu loh, saudara. Ya. Jadi pastikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, semua ada porsinya. Jangan kita sepertinya, ingin kerja semua, padahal semua kita ada batasan. Dan pastikan bahwa jangan pernah kita menyamakan. Kalau dia bisa, masa aku nggak bisa? Ada bedanya loh, saudara. Ya. Jadi saya tahu diri juga, saudara. Kalau saya porsinya cuma segini, saya jangan mengambil atribut orang, gitu loh. Ya, karena atribut saya ya cuma segini. Saya nggak sehebat Gilbert Lomoin dong, saya nggak sehebat Ibu Heni Kristianus gitu. Ya, porsi saya lebih ke door to door gitu ya. Porsi saya untuk membuka persekutuan dan menempatkan pribadi-pribadi yang punya karunia-karunia dalam pelayanan. Ya, tidak. Jadi saya tidak terlalu sakit hati jika misalkan ya orang lain diunggulkan jauh lebih hebat. Lah kalau itu karunianya, kenapa saya mesti cemburu gitu? Kenapa saya mesti iri hati kalau memang itu karunianya orang tersebut? Tetapi jangan sampai saudara terobsesi. Enak ya kalau lihat Ibu Neti nyanyi gitu, aku pengen seperti dia. Akhirnya apa? Maksa diri untuk lapor ya Pak Sutrisno sebagai gembala Bandung. Pak, aku mau nyanyi. Aduh, haleluya. Aku mau pimpin pujian. Lah bisa-bisa aja ya Pak Sutrisno kasih bagian karena sungkan. Ya orang mau nyanyi kok nggak bisa. Tapi setelah tampil, haleluya saudara. Ya, pas saudara amin, jemaat sudah nggak ada. Ya, sebenarnya kita bisa tahu kapasitas kita seperti apa. Kita tahu karunia kita seperti apa. Kalau memang saudara karunianya nyanyi, silakan saudara datang lapor sama gembala. Aku pingin nyanyi, aku pingin pimpin pujian. Kalau saya jadi gembala bersyukur banget loh. Saya juga kalau misalkan Ibu Erni yang di Jakarta, saudara kenal nggak namanya Bu Erni di sini ya, yang jambulnya tinggi saudara, yang selalu termonitor gitu loh. Ya. Kalau memang Ibu Erni punya karunia mau pimpin pujian, saya say thank you sama Tuhan, bukan say thank you sama Ibu Erni. Karena saya terima kasih, kenapa? Ada orang yang bantu pelayanan loh. Itu anugerah besar. Ya, siapa tahu Ibu Erni jadi penyanyi di Doria Ministry. Pada lari orang-orang. Karena teknik worship. Ya, nggak ada yang mustahil. Ya. Ya, jadi mulai sekarang ya nyanyi-nyanyi dulu lah di kamar mandi gitu loh.
Kalau memang ada karunia, kenapa nggak bisa dilatih gitu loh saudara. Saya senang di dalam persekutuan Dorea Ministry ini ada Ibu Pendeta Eni yang khotbahnya bagus luar biasa ya. Ada Pak Yosua. Wah, saya bilang ini kompak banget lah. Karena apa? Kita dipersiapkan Tuhan dengan karunia-karunia untuk apa? Satu tujuan. Jadi bukan berarti karena Ibu Hesti punya karunia nubuatan gitu ya, jadi jauh lebih hebat. Enggak saudara. Ya, masih banyak yang jauh lebih hebat di dalam streaming ini loh saudara. Kalau mungkin kerja jaga toko itu ada Ibu Caroline sama Pak Joni, wah ini pakarnya nih, haleluya. Kalau mungkin saya kalau duduk di toko mungkin 5 menit saya sudah gerak. Kenapa? Saya orangnya kutu loncat sana sini, haleluya. Ya beda lah ya. Kalau mau ngurus keuangan akuntansi, itu ada Pak Joni, itu ada Pak Santos, haleluya. Ya. Kalau cuma hitung-hitungan, ya kita lihat ada Pak Santos di sini ya, kayak orang India, merek Jab Jesu merekan menhe, kusi-kusi he, haleluya. Kalau cuma hitung-hitungan ya, ada Pak Santos, ada Pak Joni gitu ya. Ada Pak Ruslan ya, semua ada karunia masing-masing. Kalau untuk masalah hitung-hitungan, jangan tanya Pak Sutrisno orangnya, nggak mungkin gitu ya. Jadi bersyukurlah Tuhan bahwa kita di Dorea Ministry ini punya kelebihan masing-masing. Apalagi saya senang banget ya selesai Zoom ya, ada Pak Johan yang bisa memberikan orang sukacita karena apa? Banyol banget gitu loh saudara. Ya, saya terima kasih. Kenapa? Ada kalanya saya suntuk banget gitu ya, tapi coba lihat setelah Zoom ada Ibu Erni sama Pak Johan, banyol banget tuh 2 orang nih. Saya yang tadinya suntuk langsung sukacita penuh. Kenapa? Tuhan siapkan orang-orang yang bisa menghibur. Tuhan siapkan ada orang-orang tertentu yang bisa membuat kita tersenyum, bisa tertawa. Itu anugerah Tuhan loh, kalau ada orang yang bisa membuat kita tersenyum. Bagaimana Pak Yosua? Ya, kalau ada orang-orang yang Tuhan tempatkan punya karunia masing-masing, bersyukur loh, bukan kita iri hati dengan mereka. Ya Tuhan tempatkan kita di Dorea Ministry ini ya, ada yang hidungnya mancung kayak Pak Santos. Aduh, rasanya saya iri, kenapa kok Tuhan ciptakan saya berapa senti aja ke atas saya sudah cantik banget kali ya. Kok Pak Santos kayaknya kelebihan gitu loh. Kok kelebihan orang membuat mereka jadi sempurna. Sementara saya sampai pernah pergi di depan kaca, saya bilang, kenapa aku punya hidung kok pesek begini ya? Tetapi ketika saya satu kali mempertanyakan kenapa kok aku nggak secantik Ibu Naomi ya, haleluya. Tahu-tahu apa yang Tuhan buat saya. Saya menyadari ternyata muka saya hoki loh saudara. Kenapa? Pak Johan yakin Pak Johan punya muka hoki? Pak Yosua muka hoki tidak? Haleluya. Saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan. Tadinya saya itu komplain sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kenapa? Aku tidak secantik Ibu Syokcu gitu, yang mancung gitu ya. Tetapi satu ketika, saya itu ada Surabaya, pas jam 10. Ibu Hesti, aku tuh gak bisa tidur. Aku seperti dikejar-kejar sama Tuhan. Dan aku resah dan gelisah. Saya bilang, saya tanya, kenapa Bu? Ada yang sakit Bu? Enggak Bu, Ibu tahu jam 2 pagi saya dibangunkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bicara sama saya. Saya harus memberkati Ibu Hesti. Bukan gerejanya, tapi Ibu Hesti pribadi. Sebenarnya saya nggak mau, saya nahan aja Bu ya. Tapi semakin saya nahan, rasanya saya makin. Jam 11 itu dia bilang, Bu tolong nomor rekeningnya. Saya ingin memberkati Ibu. Waduh, di situ itu baru saya, ini ternyata walaupun pesek-pesek begini, jam 2 pagi, saya lagi tidur nyenyak, ada yang Tuhan bangunkan untuk memberkati saya. Bukankah saya hoki? Haleluya. Jadi saudara,
dengan saya dapat kejadian-kejadian yang supranatural begini, saya bangga ya. Ternyata ini muka walaupun pas-pasan tapi muka hoki. Haleluya. Katakan Anda yang muka pas-pasan, katakan, aku memang enggak secantik Ibu Indah Trinasari, tetapi mukaku hoki. Haleluya. Nah. Bu Resti cantik kok, Bu. Cantik kayak gitu. Ya jelek. Yang bilang aku cantik, tolong tuliskan nomor rekening masing-masing dan saya akan kirim ke masing-masing. Hokinya dibagi aja, hokinya dibagi. Hoki aja. Oke nggak ya? Oke. Hokinya dibagi-bagi. Amin. Kalau cantiknya bisa dibagi sih, cantiknya juga mau. Nah, gitu ya. Masa aku ganteng? Jadi saudara, bersyukur dengan apa yang kau miliki. Enggak perlu Anda capek-capek ke Korea untuk pugar, modifikasi mukamu. Tetapi saudara, bersyukur kalau Anda sampai hari ini ya memiliki wajah yang pas-pasan. Tetapi selalu katakan, terima kasih Tuhan, mukaku hoki. Haleluya. Mukaku ini adalah sebuah keberuntungan. Kenapa? Orang bisa lihat saya. Dengan lihat saya tersenyum, wah mereka bisa melihat Tuhan di wajah saya. Amin. Ya, jadi saya pastikan hari ini belajar untuk menghargai karunia-karunia yang Tuhan percayakan buat saudara. Belajar menghargai atribut yang Tuhan percayakan kepada saudara, sehingga makin hari saudara makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya, dan kita melihat Ishak, Tuhan kan suruh dia tetap. Satu hal yang saya lihat di sini bahwa ternyata Ishak itu mau mentaati firman Allah. Ia tidak pergi ke Mesir, ia di Gerar. Ishak mau ya. Waktu ada masalah, dia bisa di Mesir. Aku, kenapa nggak bisa? Aku kok disuruh Tuhan di Gerar saja. Saya lihat bahwa dia tidak banyak ngomong. Dia nggak banyak komplain. Dia mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa. Tapi dia mau taat, lakukan bagiannya dia sebagai apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam pribadinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kadang-kala Tuhan berbicara lain buat saudara, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak bandingkan dengan tangan, tetapi satu kata, lakukan. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka saya yakin bahwa berkat-berkat itu diperintahkan Tuhan dicurah, sekalipun kondisinya mungkin dalam kekeringan, mungkin dalam kelaparan. Tetapi ketika engkau taat, Tuhanlah yang bertanggung jawab memerintahkan berkat-berkat dicurahkan di dalam perbendaharaanmu. Sekali lagi, engkau yang saat ini digerakkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam pelayanan. Jangan tanya, apa iya ya? Apakah aku bisa melakukan ini ya? Apakah ini sekehendak Tuhan ya? Kalau Anda sudah memulai semua dengan doa, saya percaya itu semua dalam kehendak Tuhan. Maju terus, jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan membuka pintu untuk saya dan saudara. Amin. Ya, saudara, waktu Ishak mau melakukan perintah Tuhan, dia juga diuji loh. Kenapa dia diuji? Kita melihat istrinya kan cantik ya. Dia ngomong gini sama Ribka, nanti kamu kalau dilihat Abimelek bilang kamu sahabat gue ya, jangan bilang lo istriku ya. Jadi dia menyuruh Ribka untuk berbohong. Karena yang satu dalam tanda kutip kecurigaan. Saudara, belum melihat kenyataan yang sesungguhnya, dia sudah mulai curiga. Nah, saya bilang kecurigaan, kekhawatiran kita kadang-kadang tidak pada kenyataan loh. Mentaati firman Tuhan, saya kembali ingatkan,
Jangan terlalu banyak curiga, jangan terlalu banyak yaitu pertanyaan-pertanyaan. Jangan sembarangan menuduh si A, si B, si C. Aduh, jangan-jangan nanti kalau aku melangkah yang terjadi di lapangan seperti ini. Saudara, kalau engkau tahu bahwa hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, mau di lapangan terjadi apa menurut pikiranmu, lakukan saja, saudara. Buktinya apa yang terjadi? Dusta Isa ketahuan dan ia ditegur oleh raja orang kafir. Dan ini betul-betul peristiwa yang memalukan. Raja orang kafir malah tegur Ishak, kamu kok bohong sih? Ya itu, dia berbohong karena ketidakmampuan di dalam berpikir. Dia berpikir bahwa nanti kalau dia jujur, yang terjadi Abimelek akan ambil istrinya. Nah, kita juga kadang-kala begitu ya. Kita lebih mengedepankan kecurigaan kita daripada kita mau melakukan apa yang Tuhan tetapkan di hati kita. Saudara, saya sih ya, Tuhan menyuruh saudara abaikan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Walaupun mungkin ya engkau akan merasa bahwa zona nyamanmu akan terganggu ya. Tetapi saya percaya Tuhan bertanggung jawab dengan ketaatan. Apapun yang engkau lakukan pasti akan dibela oleh Tuhan. Ya, nggak usah pakai acara bohong-bohong, nggak usah berakal-akal gitu loh. Saudara ingin melakukan sesuatu, kalau dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Nggak usah pakai akal-akal begini, begitu ya saudara, menurut kita. Tapi saya katakan, lakukan saja bagianmu. Selanjutnya ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan padamu, tetapi pelajaran penting yang kita ambil hari ini adalah semua kita memang terkadang menghadapi bencana, menghadapi musibah. Tapi walaupun kita mengalami bencana, musibah, yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, kalaupun Tuhan melarang kita untuk melakukan ini, lakukan saja. Kalau Tuhan menyuruh maju, lakukan saja. Karena kita melihat masing-masing kita, Tuhan punya cara tersendiri untuk membuka pintu untuk saya dan saudara. Jadi jangan pernah meniru-niru apa yang Tuhan buat bagi orang lain. Tetapi kalau Tuhan suruh lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu hari ini, saya mau katakan taat saja sama Tuhan. Yang terakhir, untuk mentaati firman Tuhan, jangan banyak ngomong, jangan banyak komplain-komplain, tetapi lakukan saja dan tetap maju. Jangan Tuhan Anda melangkah, tetapi melangkahlah dulu, baru engkau akan melihat mujizat-mujizat besar dalam hidup ini. Saya yakin ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, walaupun engkau belum melihat mujizat, yakin tengah jalan ada mujizat besar buat saudara. Amin. Ya, dan buktinya apa yang kita lihat ya, ketika kita taat setia, ternyata berkat-berkat melimpah Tuhan kerjakan loh. Bolehkah Ibu Meva nanti baca ayat terakhir ini, Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, yang lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Kita lihat Tuhan sebenarnya tidak tertuju kepada hasilmu, tapi prosesmu. Coba lihat, karena ketaatan Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebenarnya terjemahan asli ya, bukan hanya 100 kali lipat loh saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan kata 100 kali lipat, tetapi sebenarnya kalau kita lihat terjemahan aslinya itu berlipat-lipat kali ganda loh. Bukan hanya 100 kali lipat, bisa saja 1000 kali lipat ya. Asalkan apa? Kuncinya taat, lakukan firman Tuhan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain.
apapun yang Tuhan tetapkan, lakukan saja. Mari tabur yang terbaik, saudara. Tabur yang terbaik. Tabur apa? Bukan sekedar tabur duit, saudara, tapi tabur kesetiaan, tabur doa. Kalau Tuhan sebagai pengurus, sebagai gembala, bahkan sebagai pemimpin pujian, Anda sebagai host, apa aja yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan kepada saudara. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya ini 2 hari ini saya jarang angkat telepon ya, karena memang saya juga mengisi hidup saya dengan banyak doa. Jadi saya sudah ngomong untuk masalah HP-HPan ya, memang saya dalam 2 hari ini saya jarang sekali angkat telepon. Ya, jadi nanti admin saya yang kasih tahu saya. Ada telepon dari ini, ada telepon dari ini. Tapi saya sudah bilang, saya mau bangun keintiman dengan Tuhan. Rasanya sudah terkuras tenaga di luar ya, dan saya butuh kesendirian dengan Tuhan. Saya tahu ini juga salah satu proses bagaimana saya harus menabur kesetiaan. Saya harus membayar harga. Dan ini tidak mudah loh saudara. Tapi saya mau ambil bagian dari apa yang Tuhan mau. Untuk saya mengungsi dulu, ya, mengungsi, mengasingkan diri, dan saya ingin supaya Tuhan benar-benar menggenapi janji Tuhan dalam hidup saya. Tadi waktu saya ambil gitar, saya nyanyi sama Tuhan, saya merasa dilawat Tuhan secara pribadi. Jujur saudara ya, yang tadinya saya merasa saya lemah, ya apalagi kondisi tekanan darah saya itu drop sekali saudara ya. Tapi saudara, ketika saya bangun keintiman dengan Tuhan, saya ambil gitar itu saudara, saya nyanyi, saya merasakan kesembuhan ya. Makanya saya ingin bagi buat saudara lewat ujian yang saya nyanyikan tadi ya. Saya ingin supaya saudara sama-sama memuji Tuhan bersama dengan saya ya, mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita nyanyikan itu pujian, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Engkau rencanamu indah bagiku, engkau kehendakmu baik bagiku. Engkau rancanganmu sempurna bagiku, engkau jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Engkau rencanamu indah bagiku, engkau kehendakmu baik bagiku. Engkau rancanganmu sempurna bagiku, engkau jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudara, setelah saya nyanyi pujian ini saudara, tiba-tiba ada satu orang telepon saya, dia bilang gini, Ibu, suami saya masuk rumah sakit, tapi saya tidak ada uang untuk membayar rumah sakit. Bolehkah Ibu bisa membantu saya? Saudara, saya tetap menyanyikan pujian itu, dan saya langsung ambil HP saya berkati orang ini. Bapak Ibu tahu, waktu terakhir orang ini balik ngomong sama saya, dia bilang, yang Ibu transfer itulah biaya rumah sakit yang saya butuhkan. Saya butuh sekian, dan ternyata Ibu sudah transfer. Dan saya merasa begini,
betapa saya sangat beruntung kalau saya bisa menolong orang lain. Bukan berarti orang yang saya tolong dia beruntung, tapi saya beruntung. Kenapa? Saya diberikan kesempatan untuk memberkati orang. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat Allah. Saya yakin saya tidak rugi, saudara. Saya yakin bahwa ya, maaf saudara, di tempat saya mati listrik ya, tapi saya percaya saudara masih bisa mendengar suara saya. Saya menyambung bahwa kalau saudara sekarang ini Tuhan pakai sebagai pribadi yang jadi saluran berkat, tangan saudara dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Bersyukur loh, Anda tidak rugi. Mungkin nominal di rekening saudara bisa berkurang, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah kurang untuk memberkati saudara. Malah saudara bersyukur, saudara bisa membahagiakan orang dengan apa yang saudara berikan. Saya tadi ketika memberkati orang, membayar rumah sakit dari seseorang, saudara, saya itu langsung nangis bangga sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, karena saya diberikan andil sedikit untuk bisa menolong orang dan membahagiakan orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur hari ini kalau Tuhan bisa pakai saudara untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mungkin bisa pakai saudara menjadi pendoa buat orang lain. Saya pastikan bahwa Anda dan saya benar-benar akan jadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sudah ada listrik ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Engkau yang melakukan kehilangan ya. Saya cuma mengatakan kepada saudara, mengakhiri khotbah saya, kalau Tuhan pakai saudara jadi perpanjangan tangan Tuhan, lakukan. Saudara tidak akan pernah rugi, tetapi Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat untuk saudara, sehingga hari ini engkau mungkin melihat bahwa dengan engkau membantu orang, ada sesuatu yang rasanya berkurang dalam hidup saudara, tapi siap-siap besok dan seterusnya Tuhan akan tambahkan berkat saudara. Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan luar biasa. Sekaligus kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti host kita akan kirim ininya ya, link untuk kita memberi persembahan buat Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu
serahkan kepada Pak Yosua akan berdoa.